teman-teman bijaksana sekalian, kita lanjut lagi ke pertanyaan yang selanjutnya, yakni apakah kita harus belajar filsafat? Sebelum kita menjawab pertanyaan ini, alangkah baiknya kita tahu terlebih dahulu esensi daripada belajar. Menurut saya, belajar itu punya 3 esensi. Yang pertama adalah kita berupaya untuk tahu dari apa yang sebelumnya kita tidak tahu. Kemudian kita belajar memahami apa yang kita sudah tahu. Dan yang terakhir adalah kita berusaha untuk mengamalkan apa yang tadinya kita sudah tahu dan kita pahami. Itu 3 esensi dasar belajar. Jadi yang selanjutnya adalah apakah kita ingin menjadi seorang filsuf. Jadi teman-teman sekalian, untuk menjadi seorang filsuf tentunya kita tidak boleh lari dari apa yang kemudian dimaksud oleh filsafat itu sendiri. Nah, dalam bahasa Yunani, seperti dalam video kita yang pertama adalah filsafat terdiri dari 2 kata dalam bahasa Yunani ini ya. Philosophia, philos artinya cinta, kemudian sophia adalah kebijaksanaan. Jadi filsafat menuntut orang yang mempelajarinya agar menjadi pribadi yang cinta terhadap kebijaksanaan. Kita ambil salah satu contoh adalah ketika seorang ayah memberikan uang saku yang sama 5.000 kepada anaknya yang bersekolah SD dengan yang sudah tingkatan SMA. Secara kewajiban memang benar, tapi secara kebutuhan itu tidak bijaksana. Jadi antara benar dan bijaksana itu beda. Kalau orang Jawa bilang itu benar. Jadi kalau saya manggil teman saya yang gendut dengan bahasa dut gitu kan, itu sebenarnya benar dalam cakupan pertemanan, tapi di sisi lain dalam cakupan yang sama itu tidak bijaksana gitu loh. Karena sebaik-baik kita memanggil teman adalah panggilan yang terbaik gitu loh. Masa panggilannya ndut, itu kan nggak mungkin. Kemudian pada hal yang lain, banyak sekali kadang-kadang kita itu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya seorang pelajar itu dituntut untuk belajar, sekalipun bermain, main game dan lain sebagainya itu ya perlu, tapi kan itu sekedar hiburan. Nah, untuk belajar itu merupakan sebuah kewajiban kita sebagai seorang pelajar. Namun kenyataannya di zaman sekarang kan banyak sekali rekan-rekan yang lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya bukan esensial, bukan menjadi kebutuhan prerogatif. Artinya banyak sekali hal-hal yang sebenarnya bukan merupakan kebutuhan kita laksanakan, kita lebihkan. Nah, itulah yang kemudian dikatakan tidak bijaksana. Filsafat menuntut orang yang belajar terhadapnya menjadi seorang yang mempunyai pribadi yang bijaksana, yang benar. Itu. Mudah-mudahan teman-teman sekalian menjadi salah satu orang yang punya pribadi yang bijaksana. Oke, jadi mempelajari filsafat pada intinya itu tidak wajib, tapi berfilsafat itu wajib. Mengapa saya katakan berfilsafat itu wajib? Karena berfilsafat itu pada intinya mikir tentang sesuatu, apapun itu. Jadi kalau kita nggak berpikir mati dong. Dan yang membedakan antara manusia dan hewan itu kan sebenarnya antara pikirannya. Manusia sendiri dikatakan hayawanul akli kan, hewan yang berakal. Kalau kita nggak sanggup menggunakan akal pikiran kita dengan sebaik-baiknya, apa bedanya kita dengan sapi? Kan demikian. Jadi inti daripada filsafat itu berpikir. Makanya mempelajari filsafat itu bukan sebuah kewajiban, bukan juga sebuah keharusan. Tapi kalau teman-teman pengen tahu ya sekedar pengen tahu ya tidak masalah. Tapi untuk berfilsafat, berpikir itu merupakan sebuah kewajiban.
sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap pemberian pikiran yang diberikan Tuhan kepada kita semua.